Halo there. Kali ini kita akan membahas mouse gaming yang sangat amat menarik. Dan sulit dipercaya kalau mouse gaming yang satu ini lu bisa dapetin di harga yang sangat affordable. Gokil. So, gas. Jadi ini adalah Rexus Saga, pakai H. Ini mouse dengan spesifikasi yang cukup basic sih, tapi masih bisa dibilang menarik karena ini punya charging dock. Jadi kalau mau ngecharge, langsung sat-set tanpa perlu ribet. Ini sebenarnya mengingatkan gue sama Daxa Pro Wireless yang pernah jadi daily driver gue. Sistem wireless chargingnya ini ngebantu banget sih pas gue lagi nggak pakai mouse-nya. Karena ini tinggal taruh aja, setelah itu ini akan ngecharge ya. Dan nextnya pas gue mau pakai lagi, mouse-nya udah terisi dan siap dipakai. Nah, gue sendiri sebenarnya punya pengalaman yang cukup mengganggu, yaitu ketika gue lagi asik kerja ya, atau lagi asik ngedit, tiba-tiba mouse-nya lowbat dan mati gitu. Jadi kan mau nggak mau harus ke mode wired. Yang dimana kadang gue tuh kalau nyimpan kabelnya itu di tempat yang cukup terpisah jauh, nggak dekat-dekat meja sini. Jadi gue harus ngambil dan gue harus colok sini colok situ. Ya kalau dari kebiasaan gue sih cukup ribet ya. Sedangkan pas gue pakai Saga ini jauh lebih fleksibel karena gue sendiri kalau misalnya ngedit usahakan itu 2-3 jam. Setelah itu gue istirahat, entah itu nonton, entah itu tiduran. Dan ketika gue lagi masuk masa istirahat, gue tinggal taruh ini ke dock. Jadi gue nggak perlu tuh harus ngecas dulu, tinggal taruh aja. Jadinya pas gue mau lanjut lagi, ini udah keisi lagi. Jadi sebenarnya lebih praktis aja, walaupun sebenarnya hitungannya gue kayak males ya. Tapi serius deh, semakin sedikit yang lo lakuin hal yang benar-benar nggak lo suka, menurut gue itu malah lebih menunjang kerjaan jauh lebih fresh gitu. Ya mungkin lo nggak ngerti, tapi mungkin ada yang ngerti juga apa yang gue rasain. Dan ya, ini memang minim, tapi menurut gue ini worth it banget bagi lu yang punya masalah sama kayak gue. Tapi kalau misalnya ternyata pas lagi pakai ini ujung-ujungnya juga habis, ya lu masih bisa ngecharge lewat ini dia, Type-C-nya ya. Dan untuk charging dongle sendiri itu ada satu port USB Type-A dan itu USB pass-through. Bisa lu taruh dongle atau bisa lu langsung colok kabel datanya dan ngecas langsung dari situ. Jadinya kepraktisan lah yang ditawarkan di mouse yang satu ini, yang dimana benar-benar sangat dibutuhkan bagi yang nggak mau ribet. Oh ya, untuk kapasitas baterainya dari Rexus Saga ini sebenarnya udah lumayan sih, 600 mAh. Jadinya pintar-pintar aja sih untuk atur pemakaian supaya baterainya jauh lebih hemat. Dan dengan fitur sangat menarik itu, mouse yang satu ini harganya lebih mengagetkan lagi karena dibanderol gak sampai 400 ribuan. Bisa dapat mouse dengan fitur charging dock, yang dimana lu bisa dapetin fitur ini baru ada di mouse yang harganya masih di angka jutaan. Dan spesifikasi yang dimiliki oleh mouse yang satu ini, seperti yang gue bilang di awal, ini cukup basic. Sensor PixArt 3325, DPI up to sampai 10.000 dan juga polling rate-nya up to sampai 1000 Hz. Switch yang dipakai ini dari Huano dengan lifespan sampai 20 juta kali klik. Feel clickingnya gue sih kurang suka ya, agak berat dan suaranya juga lumayan berisik. Tapi untuk scroll wheel-nya ini lumayan enak dan juga lumayan smooth. Click forward dan backward sebenarnya biasa aja, tapi karena posisinya buttonnya juga pas di ibu jari gue, jadinya gue bisa dibilang cukup suka. Desain dari mouse ini benar-benar simple banget ya, sedikit futuristik dengan warna off-white. Lalu untuk shape-nya ini menggunakan ambidextrous. Bagian belakangnya ini agak meramping ya, tapi karena di tangan gue juga masih dapat dudukannya, menurut gue sih ini cukup natural di tangan gue yang stylenya palm grip. Dan tentu saja nggak ketinggalan RGB lighting di bagian samping belakang nih, bagus banget sih. Di doping chartnya juga ada ya, dan keduanya RGB-nya sebenarnya punya warna yang oke ya, dan juga untuk modenya juga cukup banyak yang disediakan. Dan juga poin plusnya ini bisa di off bagi kalian yang nggak suka sama RGB-RGB-an. Untuk bobot dari mouse-nya ini lumayan ya, masih di bawah 80 gram, jadinya enak banget buat gaming. Dan untuk koneksinya ini udah triple connection, bisa pakai kabel, bisa pakai Bluetooth, dan bisa pakai dongle 2,4 GHz. Gue sendiri sih nggak lama ya pakai mouse ini, tapi feelnya sebenarnya nggak terlalu spesial sih. Mungkin ini karena efek dari pakai Daxa Air Mini sebagai daily driver ya, jadinya mouse yang satu ini nggak terlalu enak juga sih kalau gue pakai. Tapi ya kalau untuk main game menurut gue sih ini masih oke. Tentu saja ranahnya adalah have fun gaming ya, bukan untuk kompetitif, walaupun bisa juga sih, tapi bukan profesional banget ya. Jadi ya udah cukup oke sih. Latensi cukup rendah di 2,4 GHz. Kalau di Bluetooth sih cukup terasa delay-nya ya, seperti sekian detik. Dan skate-nya ini masih lumayan smooth, karena untungnya di mouse yang satu ini juga mouse speed-nya ini nggak pelit-pelit amat. Ya mouse ini cukup worth it sih menurut gue. Dapat spek yang lumayan oke, dan yang paling menarik dapat fitur wireless charging, yang dimana ini bisa buat setup lu makin clean tanpa kabel yang berlimbah. Menurut gua ini worth it banget lah ya, apalagi harganya affordable banget, udah sampai 400 ribu udah bisa dapetin Rexus Saga. Yang dimana fitur wireless charging itu ya pada sebuah mouse, setahu gue sih baru ada di Razer ataupun Logitech.
Ada sih beberapa mouse yang benar-benar murah, tapi kalau nggak salah itu bukan mouse gaming, lebih ke mouse office. Itu pun kayaknya satu, dan gue juga sangat tidak merekomendasikan sih, walaupun gue juga belum pernah nyobain sih. Karena ya walaupun murah banget, kayaknya terlalu too good to be true. Tapi setelah gue nyobain ini benar-benar worth it sih. Kalau misalnya lu pengen nyari mouse gaming yang untuk part gaming dan tidak ribet soal perchargingan ya, karena ingin menawarkan kemudahan dalam segi tersebut. Dan itulah dia. Kalau misalnya kalian tertarik sama mouse yang satu ini, kalian bisa cek link yang ada di bawah. Kenapa? Karena ini hanya eksklusif di Shopee dari tanggal 5 sampai nanti tanggal 9. Jadinya selama masih ada persediaan juga ya, karena mungkin bakal goib, jadi langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah worth it atau udah didapatkan? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Paki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wow.